Nomor 9 ada soal seperti ini. Saudara bisa lihat ini di materi, di bagian materi saudara bisa download. Yang kemarin saudara sudah download sama saja. Ini masih di bab 5 ya. Dengan asumsi 1 tahun adalah 360 hari dan penjualan semuanya kredit, lengkapilah proyeksi neraca berikut ini dengan informasi yang tersedia. Nah, kita diminta untuk melengkapi proyeksi neraca. Inilah yang dimaksud dengan mengisi proforma dengan informasi yang tersedia. Informasi apa? Di sini ada long term debt dan segala macam. Ya, kita akan lihat dan kita akan pindahkan ini ke Microsoft Excel. Oke, ini adalah Excel untuk mengerjakan nomor 9 ya. Sama seperti tadi tapi saya pindahkan. Nah, yang sudah kita ketahui informasinya adalah seperti yang di soal ya, kita sudah mengetahui notes payable ya. Notes payable itu masuk ke utang jangka pendek atau utang lancar. Lalu common stock ya, common stock ini adalah saham biasa, itu masuk ke ekuitas ya. Lalu return earning. Return earning adalah laba ditahan. Laba ditahan ini juga masuk ke dalam equity, ekuitas modal ya. Ada 150 juta, 150 juta, 150 juta. Yang lainnya masih kosong. Ya, yang lainnya masih kosong. Lalu di sini kita memiliki informasi seperti ini. Ya. Nah, saya membuat catatan bagi saudara. Ini catatannya, ya saudara bisa catat di buku catatannya besar-besar. Catatan, jika rasio di awal informasinya itu tidak lengkap, ya, maka tinggalkan dulu. Ya, jika rasio di awal informasi tidak lengkap, maka tinggalkan dulu. Kan kita akan mengisi bagian-bagian yang kosong ini. Ya, kita mengisi ini dari mana? Dari informasi yang tersedia di sini. Ya, dari informasi yang tersedia di sini. Oke, sekarang kita akan langsung mencoba membuat atau mengisi proforma. Yang pertama kita lihat ada keterangan 1 tahun itu 360 hari. Ya, 1 tahun 360 hari. Oke, sudah kita catat 1 tahun 360 hari. Ini ya. Lalu informasi yang kedua adalah long term debt to equity adalah 50%. Artinya apa? Ini kita ketahui long term debt to equity artinya berapa persen ya modal kita itu didanai oleh utang jangka panjang. Nah, yang seperti kita ketahui long term debt itu kita buat catatan ya agar mempermudah kita untuk menyelesaikan ini ya. Long term debt to equity saya catat seperti ini ya. Saudara dapatkan dari mana? Dari long term debt atau utang jangka panjang dibagi dengan equity ya. Saudara sudah mendapatkan long term debt to equity 50% atau 0,5 ya. 0,5 adalah long term debt. Long term debt-nya sudah ada belum informasinya? Belum ada ya. Long term debt ini masih kosong. Sedangkan long term debt masih kosong, equity-nya sudah ada belum? Atau modal sudah ada belum? Equity-nya sudah ada. Sudah ada dari mana? Ini adalah equity-nya ya. 150 juta sama 150 juta. Berarti saudara sudah bisa dapatkan informasi bahwa equity itu 150 juta ditambah dengan 150 juta. Nah, catatannya adalah saudara harus benar-benar memahami neraca itu seperti apa dan laba rugi seperti apa. Kalau saudara tidak memahami sifat-sifat neraca dan laba rugi, saudara akan memiliki kesulitan untuk mengisi bagian-bagian yang harus saudara isikan urutan-urutannya terutama ya. Lalu kalau misalnya kita sudah mengetahui informasi ini, sekarang kita sudah bisa menghitung long term debt-nya ya. Long term debt-nya seperti apa? Long term debt-nya adalah bagaimana caranya kira-kira? Long term debt-nya adalah kalau misalnya 0,5 didapatkan dari long term debt per 300 juta, berarti long term debt-nya caranya gampang. Ini saya ulang-ulang di kelas.
6, misalnya LTD-nya 6 dibagi, kita asumsikan ya, kita cara bodornya 6 dibagi 2 sama dengan 3, 6 dibagi 2 sama dengan 3, berarti 6 sama dengan 2 kali 3, berarti untuk mendapatkan long term debt adalah berapa? 0,5 dikali dengan 300 juta. Jadi sudah kita bisa isi dari informasi yang ini, long term debt-nya berapa? Long term-nya adalah 150 juta. Ya, didapatkan dari yang ini. Jadi ini catatan yang nomor 1. Ya, ini untuk catatan nomor 1. Oke, berikutnya saudara. Kalau misalnya ini sudah lengkap semua, apa yang kita bisa isi kemudian? Yang kita bisa isi kemudian adalah total liability and equity, atau total utang dan total modal. Karena ini sudah lengkap semua, ya. Tinggal kita jumlahkan 150 juta tambah 150 juta tambah 150 juta tambah 150 juta, mendapatkan angka berapa? Mendapatkan angka 600 juta. Ya. Oke, berikutnya karena sifat dari neraca itu bagian aktiva sama dengan total pasiva, ya. Sekali lagi, total aktiva sama dengan total pasiva, otomatis kalau kita sudah mengetahui total pasiva, ya, maka kita bisa mencari total aktiva. Total aktiva adalah total sama dengan total pasiva. Berarti berapa total aktivanya atau total asetnya? Yaitu sama-sama 600 juta. Oke, ini ada yang bisa diisi kemudian. Lalu sekarang kita ke informasi berikutnya. Ini sudah kita gunakan ya informasi ini. Sekarang kita ke informasi berikutnya. Average collection period. Ya, average collection period. Average collection period, saya singkat FACP ya. Average collection period, kita lihat di bagian rumus-rumus yang sudah saya berikan itu didapatkan dari mana? Dari jumlah hari per tahun dibagi dengan receivable turnover atau perputaran piutang. Ya, perputaran piutang. Perputaran piutang ini, oke, kita lihat dulu. Apakah sudah ada data yang kita perlukan? Jumlah hari per tahun, oke, sudah ada jumlah hari per tahun. Ya, jumlah hari per tahunnya berapa? 360 hari. Sekarang receivable turnover. Apakah sudah ada receivable turnover? Belum ada. Ya, belum ada. Ya, ACP ini berarti ACP-nya berapa? 18 hari sama dengan 360 hari dibagi dengan receivable turnover. Sedangkan receivable turnover-nya itu belum ada. Berarti kita harus mencari receivable turnover dulu. Bagaimana mencari receivable turnover? Apakah ada informasi yang bisa kita gunakan? Coba kita telaah terlebih dahulu ya. Ternyata ada yang bisa kita, ini tipe, saya perbaiki dulu biar saudara nggak bingung. Receivable turnover. Nah, receivable turnover itu didapatkan dari mana? Receivable turnover saudara dapatkan dari ya, berapa kali perputaran piutang itu sudah dapatkan dari apa? Dari jumlah hari per tahun dibagi dengan average collection period. Ya. Oke. Nah, average collection period kita juga sudah bisa cari. Ini sudah bisa kita cari, berarti receivable turnover sama dengan jumlah hari per tahun 360 dibagi dengan 18 hari. Berarti berapa perputarannya?
perputarannya adalah sejumlah ini ya, 20 kali. 20 kali. Nah, kita buat data tambahan di bawah. Ya, saudara, ketika mengerjakan harus benar-benar ini dicatat ya. Untuk data-data tambahan ini ada data tambahan. Nah, karena kita sudah memiliki angka receivable turnover, berarti account receivable mungkin bisa dicari ya. Account receivable itu mungkin bisa dicari. Kok bisa dicari? Karena ada data-data yang mendukung. Contohnya apa? Kita lihat ya. Oke, kita coba lihat account receivable ya. Account receivable itu bisa dilihat dari apa ya? Sepertinya bisa dilihat dari kita lihat receivable turnover, jumlah jumlah, ada rumus lain untuk receivable turnover itu adalah sales dibagi dengan receivable atau penjualan dibagi dengan receivable itu piutang. Ya, kita harus lihat-lihat di rumus mana yang bisa kita kerjakan ya. Nah, ternyata net sales-nya juga belum kita ketahui. Ya, net sales-nya bisa dicari enggak? Ini kan kita mau mencari receivable turnover untuk agar bisa mencari piutang, karena piutangnya masih kosong. Nah, receivable turnover-nya sudah ada ya. Receivable turnover itu 20 sama dengan sales-nya belum ada. Sales-nya juga belum ada. Lalu piutang juga belum ada. Sales apakah bisa kita cari? Net sales itu bisa kita cari dari mengalihkan total aset turnover dengan total aset. Kenapa? Karena total aset turnover itu bisa kita cari dengan total aset turnover itu net sales dibagi dengan total aset ya. Total aset, ini total aset turnover. Nah, total aset turnover sudah kita dapatkan angkanya di sini 2,5 ya. 2,5 sama dengan ya, net sales-nya masih tidak tahu berapa, dibagi dengan total aset. Total aset sudah tahu ya, 600 juta. Berarti kita sudah bisa menghitung net sales. Net sales-nya adalah dengan mengalihkan 2,5 dikali dengan 600 juta. Berapa? 1,5 miliar. Ya, sudah kita dapatkan angka net sales. Nah, net sales itu kita gunakan untuk apa? Karena net sales-nya sudah tahu, ya, 1,5 miliar. Kita akan mencoba gunakan ini untuk menghitung piutang. Jadi kita lanjutkan ini ke sini ya. Oke, saya drag ke bawah dulu karena sudah ada 1,5 juta. Berarti di sini bisa dilanjutkan 20 sama dengan sales-nya sudah ada, RP 1,5 miliar dibagi receivable atau piutang, receivable atau piutang. Jadi piutang itu seperti apa penghitungannya? Jadi piutang adalah ya, receivable adalah berapa kira-kira? Caranya tahu nggak? Iya, sales dibagi dengan 20
atau saya langsung saja ya, 1,5 M dibagi 20. Berapa hasilnya? 1,5 miliar dibagi 20 hasilnya adalah 75 juta. Jadi ini sudah kita bisa isi. Nah, urutan-urutan ini mungkin saudara tidak sama dengan saya. Jadi saudara harus benar-benar mencatat banyak, membuat catatan tambahan agar tidak bingung. Ya, ini segini banyak itu adalah catatan untuk melengkapi keterangan saya yang di nomor 4 ya. Untuk melengkapi keterangan saya di nomor 4. Oke. Nah, biar tidak bingung saya split screen saja. Sebentar, split ya. Ini catatan saya untuk yang nomor 4 ini ya. Catatan untuk nomor 4. Lalu berikutnya apa yang bisa kita lihat sekarang, ini sudah kita pakai informasi ini ya. Inventory turnover 9 kali. Coba kita lihat apakah ada informasi yang bisa kita gunakan. Oke. Ini catatan untuk nomor 5. Inventory turnover didapatkan dari harga pokok penjualan atau COGS dibagi dengan inventory ya. Inventory-nya belum ada. Inventory available itu berapa kali? 9 kali. 9 kali sama dengan HPP dibagi inventory ya. HPP-nya itu belum ada, inventory-nya juga belum ada. Bagaimana kita mencarinya? Sekarang kita cari dulu, mungkin ya kita akan cari gross profit-nya ya. Kenapa kita cari gross profit? Karena biar kita bisa mencari HPP. HPP itu kita dapatkan dari mana? HPP adalah, ada yang mencoba masih ingat? Iya, yaitu net sales dikurangi gross profit ya. Net sales dikurangi gross profit. HPP-nya masih belum ada, net sales-nya sudah ada ya, 1,5 miliar dikurangi gross profit. Nah, gross profit ini harus kita cari dulu berarti. Bagaimana mencari gross profit? Kita bisa memanfaatkan informasi gross profit margin ya. Gross profit margin ini kita bisa manfaatkan untuk mencari gross profit. Kenapa? Karena ya, gross profit margin didapatkan dari gross profit dibagi dengan net sales ya. Gross profit margin kita sudah ada, yaitu 10% atau 0,1 sama dengan gross profit belum ada yang akan kita cari dibagi dengan net sales. Net salesnya sudah ada, 1,5 miliar. Berarti gross profitnya berapa? Gross profit adalah dicari dengan cara bagaimana? Iya, 0,1 ya. Saudara kalikan dengan 1,5 miliar. Artinya gross profit didapatkan berapa itu? Gross profitnya kita lihat di sini, didapatkan angka 150 juta ya, 150 juta. Oke, karena sudah kita dapatkan informasi gross profit ya, kita buat di sini catatan tambahan ya. Ini gross profitnya sudah ada. Sekarang kita bisa memasukkan angka gross profit ini ke sini, ke atas, untuk mencari HPP ya, untuk mencari HPP. Jadi HPP, harga pokok penjualan, sama dengan RP 1,5 miliar dikurangi dengan gross profitnya
RP 150 juta. Ya, 150 juta rupiah. Berapa HPP-nya? HPP-nya adalah 1 miliar 350 juta. Ya, 1 miliar 350 juta. Oke, HPP sama dengan 1 miliar 350 juta. Nah, HPP ini tadi kita cari untuk apa? HPP ini ingin kita mau cari agar kita bisa mencari inventory. Ya, kita lihat di atas ini ya. Ini. Kita lihat di atas ini inventory yang akan kita cari. Karena kita sudah punya informasi HPP berarti 9 sama dengan HPP-nya berapa? HPP-nya adalah 1 miliar 350 juta dibagi dengan inventory yang akan kita cari. Ya. Ini belum kita ketahui. Lalu inventory sama dengan, saudara bisa langsung kerjakan ini. Bagaimana cara mencari inventory? Berarti inventory adalah HPP dibagi dengan inventory turnover. Ya, atau inventory sama dengan 1 miliar 350 juta dibagi dengan 9. Ya, berapa hasilnya? Inventory ini didapatkan angka 150 juta. Ya, ini hasilnya adalah 150 juta. Jadi, kita sudah bisa mengisi kolom inventory. Ya, ini 150 juta. Oke, berikutnya. Sekali lagi, ini urut-urutannya. Mungkin saudara beda dengan saya, nggak apa-apa. Asal hasilnya sama loh ya. Oke, inventory turnover sudah kita pakai, lalu gross profit margin sudah kita pakai. Lalu yang belum lagi apa ya? Yang belum adalah asset test ratio. Ya, asset test ratio itu sama seperti apa? Sama seperti quick ratio. Ya, quick ratio. Oke. Nah, quick ratio itu apa bedanya? Kalau saudara ingat, ada liquidity ratio itu ada dua, yaitu saudara bisa ingat current asset dibagi dengan current liabilities, ya. Current asset dibagi current liabilities itu apa? Ya, current ratio. Lalu asset test ratio apa? Kita harus tahu dulu. Asset test ratio 1/1 itu berapa? 1/1 sama dengan 1, ya. Nah, kita buat catatan baru. Ya, ini saya pindah. Jadi saudara catat ya, kalau enggak saudara bingung nanti. Oke, saya buat catatan baru bahwa asset test ratio sama dengan apa? Iya, sama dengan current asset atau aset lancar dikurangi dengan inventory, ya, dibagi dengan current liabilities. Nah, kita lihat asset test ratio berapa? 1, karena 1/1 ya 1 ya. Sama dengan current asset sudah tahu belum? Belum nih. Kita belum punya informasi lengkap ya, current asset berapa. Dikurangi dengan inventory sudah ada belum? Sudah. Inventory-nya adalah 150 juta. Akan dibagi dengan current liabilities sudah belum? Current liabilities sudah ada. Ya, current liabilities-nya sudah ada. Ini tipe. Ini saudara bingung, saya perbaiki dulu. Current liabilities-nya berapa? Current liabilities-nya adalah, saudara lihat yang di atas ya, notes payable itu 150 juta. Nah, sekali lagi saudara harus paham neraca, kalau tidak nanti saudara bingung ya, bahwa ini adalah utang lancar, ini adalah utang jangka panjang, dan ini adalah ekuitas. Ya, jadi saudara harus bisa membedakan antara yang ini ya, utang jangka pendek, lalu utang jangka panjang,
dengan ekuitas. Ya, saudara bedakan. Ini yang warnanya berbeda. Ya, lalu saudara sebenarnya sudah bisa mencari ini. Berarti current asetnya berapa? Current asetnya atau aset lancarnya adalah berapa kira-kira? Berapa dibagi berapa sama dengan 1. Berarti kan kalau di sini 150 juta, di sini 150 juta. Nah, sedangkan current aset yang mau kita cari, berapa dikurangi 150 juta, hasilnya 150 juta. Ya, hasilnya adalah 300 juta. Ya, saudara mudah-mudahan nggak bingung ya, ini matematika dasar sekali. Ya, kita mau mencari bagian yang ini. Ya. Ini kita mau cari bagian yang ini. Ya. Atas dibagi bawah sama dengan 1, berarti yang bagian yang saya bold ini 150 juta. Sedangkan yang kita mau cari yang ini. Ya, yang current asset. Current asset itu berarti berapa dikurangi 150 juta, hasilnya 150 juta. Ya, hasilnya adalah 300 juta. Ya, mudah-mudahan saudara nggak bingung ya, ini matematika dasar sekali. Ya, ini catatan untuk yang mencari yang langkah yang ke-6. Yang ke-6 ini ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui current asset kita berisi atau bernilai 300 juta. Sedangkan current asset itu didapatkan dari mana? Dari cash ditambah piutang, receivable ditambah dengan inventory atau persediaan. Ya. Apakah ada data yang sudah tersedia? Ada. Cash-nya belum ada, masih kosong. Lalu receivable-nya berapa? 75 juta. Lalu inventory-nya berapa? 150 juta. Nah, sekarang saudara tinggal current asset ini, saya masukkan angkanya. Current assetnya 300 juta. Berarti cash-nya saudara tinggal mengurangi berapa? Rp 300 juta. Saudara kurangi dengan berapa? 225 juta. 200 dikurangi 225 juta. 225 juta dapat dari mana? Dapat dari 75 juta ditambah 150 juta. Ya, berarti cash-nya saudara dapat berapa? Kas-nya. Kas-nya adalah 75 juta di sini. Kas adalah 75 juta. Ya, itu adalah catatan tambahan untuk nomor 6. Ya, mudah-mudahan saudara nggak bingung. Nah, sekarang yang terakhir nih. Kalau misalnya kita sudah mengetahui totalnya, total aset adalah 600 juta, kita kan tinggal yang belum adalah fixed asset. Ya, fixed asset berupa plant and equipment ini masuk ke fixed asset. Bagaimana mencari fixed asset? Ya, saudara tinggal kurangi saja 600 juta dikurangi 75 juta ditambah 75 juta tambah 100 juta. Karena ini kan 600 juta itu total dari semua ini. Ya, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 300 juta. Nah, itu adalah cara untuk mengisi proforma neraca. Jadi, saudara kalau ada informasi yang tidak lengkap, ya saudara tinggalkan atau saudara cari-cari sebenarnya long term debt to equity itu apa dengan apa toh? Oh, ternyata long term debt per equity. Oke. Ini bisa digunakan untuk apa? Untuk mencari informasi tertentu ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa menjelaskan sedikit bagaimana cara mengisi proforma. Silakan saudara kerjakan tugas untuk soal nomor 11. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di grup, dan pertemuan berikutnya saya pertama kali juga seperti biasa akan membahas tugas bagaimana cara menjawab yang benar. Oke, itu dulu cara untuk
melengkapi proforma. Semangat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.